Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dengan segala berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, yang tentu sudah nyatakan dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus Tuhan dan tengah-tengah kami. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, Kau urapi setiap kami jemaat Tuhan. Bahkan kami percaya, biarlah kuasa-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Jika apa yang nanti kami mau belajar bersama-sama Tuhan, bisa menangkap makna Tuhan ketika Engkau berbicara melalui lidah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, biarlah kuasa-Mu yang menjamah setiap kami. Buka hati setiap kami Tuhan, untuk kami jadikan tanah-tanah yang subur. Biarlah benih itu akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, saat ini kami serahkan untuk waktu
dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang beracara pada malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini firman Tuhan akan saya beri judul tentang Allah yang tersenyum. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kapan kita bisa melihat Allah itu tersenyum? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa atau kita mungkin tidak bisa melihat karena Allah itu adalah roh. Tapi di dalam kacamata iman kita harus percaya bahwa ketika kita melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan berkata bahwa Allah itu tersenyum. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mengapa Allah itu tersenyum? Ketika kita melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Banyak sekali apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab apa saja yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diperintahkan Bapa melalui firman-Nya kepada setiap kita anak-anaknya. Mungkin kami beri kesempatan, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab apa saja yang diperintahkan Tuhan atas setiap kita anak-anak. Untuk mengasihi sesama. Amin. Untuk menurut perintah Tuhan. Ya. Oke. Malam ini kita akan belajar supaya untuk bisa membuat Allah itu tersenyum, yaitu ketika kita melakukan segala apa yang diperintahkan. Paling tidak ada 4 poin yang bisa malam ini kita belajar. Apa saja yang diperintahkan Bapa kepada setiap kita anak-anaknya. Poin yang pertama tadi Pak Parno sudah menyatakan, yaitu mengasihi. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita harus selayaknya kita bisa mengasihi kepada sesama kita. Apalagi ada orang-orang yang membenci kita, yang jahat kepada kita. Dan kita harus bisa mengasihi karena Allah sudah mengasihi. Yang kedua, yaitu mengampuni. Sama dengan mengasihi. Kalau kita melihat bagaimana ketika Allah telah mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Tapi ada pujian yang menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar. Oleh karena kasihnya yang begitu besar, maka Allah rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengatakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah memberikan kasihnya yang begitu besar, bukan hanya saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi diberikan kepada semua orang yang mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat kita. Yang ketiga yaitu bertobat. Itu sama dengan mengasihi, mengampuni dan bertobat. Karena apa? Karena Allah datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar. Allah datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. 3 hal ini penting sekali buat kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu supaya kita bisa mengasihi, bisa mengampuni. Dan kalau saat ini atau masa lalu kita ada dosa yang mungkin belum kita bereskan, dan saat ini saatnya kita berkata, Tuhan ampuni aku atas segala apa yang telah kami perbuat. Yang keempat adalah mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur ini kelihatannya sepele, tapi mengucap syukur itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Mungkin ketika saudara diberkati Tuhan luar biasa, mungkin saudara bisa bersyukur. Sakit penyakit saudara disembuhkan Tuhan, mungkin bisa bersyukur. Dan pergumulan saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan. Saya percaya kita semua mungkin bisa mengucap syukur, tapi apakah kita bisa mengucap syukur ketika ada badai gelombang menghantam hidupmu? Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika supaya jemaat di sana bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saudara, mengapa? Ketika kita bersyukur, maka itu akan menarik kuasa Allah turun dan memberi pertolongan atas setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, karena masalah bukan untuk dihindari, masalah harus untuk dilewati, saudara. Dan ketika kita menghadapi apapun persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita,
maka kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan bertindak dan menolong kita untuk bisa melewati masalah yang sedang kita hadapi. Dan malam ini kita akan belajar tentang 5 poin yang malam ini kita sama-sama belajar mengapa Allah itu tersenyum. Saya tadi sudah katakan, ketika kita melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan, ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama untuk bisa membuat Allah tersenyum, yaitu ketika kita melakukan atau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Apa artinya itu? Ketika kita bangun pagi, sebelum aktivitas kita lakukan, maka kita bangun menyembah Tuhan. Artinya kita datang kepada Tuhan, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita buka Alkitab, kita belajar, dan kita katakan, kita bersyukur. Dan kita mungkin bisa berdoa, doakan saudara-saudara kita, doakan semua yang bisa saudara kenal sebelum saudara berdoa untuk keluarga. Dan sebelum kita tutup, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan sertai setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini, pegang kendali seluruh aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya mendatangkan berkat bagi kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi poin yang pertama yang saya dapatkan, orang yang membuat Allah tersenyum adalah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18. Nah, ini satu kisah di mana ketika Allah melihat bahwa manusia semakin hari semakin jahat adanya, maka Allah begitu murka, Allah menyesal apa yang sudah diciptakan. Maka Allah mau menghancurkan semuanya itu, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan laut dan burung-burung di udara. Saudara, karena Allah telah melihat bahwa kejahatan manusia semakin merajalela. Bahkan manusia sudah tidak menghargai Allah. Manusia sudah tidak ada kasihnya kepada Allah. Sehingga Allah murka dan Allah menghancurkan semuanya itu. Dan kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mungkin Pak Manok bisa baca, Pak. Begini firman Tuhan, buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir. Batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan palka dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batera itu dan selesaikan batera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebelum Allah mau menghancurkan segala apa yang Dia ciptakan, Allah datang kepada Nuh. Bukan Nuh yang datang kepada Allah. Karena Allah datang kepada Nuh dan memberi perintah untuk membuat batera. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Nuh diberi perintah, Nuh buatlah batera. Saya percaya mungkin di dalam hati Nuh ada kebimbangan. Saudara, mengapa saya bisa berkata demikian? Ketika saya belajar di sejarah manusia yang pertama, Nuh belum melihat namanya hujan. Jadi air itu keluar dari dalam bumi untuk mengairi. Saudara, yang kedua, jarak rumah Nuh begitu beratus-ratus miliar dari samudra dekat. Dan yang ketiga, bagaimana nanti Nuh harus mengurusi segala ternak binatang yang ada di dalam dirinya, yang dia punya. Saudara, mungkin Nuh bisa bimbang, tapi Nuh menyatakan kasihnya. Karena apa? Nuh tahu ketika Allah berbicara, ketika Allah memberi perintah, maka itu akan sesuatu akan terjadi. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu berapa tahun ketika Nuh membuat kapal. Saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan sesuatu atau hal yang pendek. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, saudara. Dan Alkitab mencatat 120 tahun lamanya. Dan pada waktu
Nuh membuat bahtera, umur Nuh 500 tahun. Saudara bisa bayangkan. Kalau mungkin di sini Nuh buatlah bahtera, maka mungkin kita akan berpendapat bahwa Nuh membuat bahtera di atas sana, bukit Gobel sana. Atau mungkin yang lebih tinggi lagi, mungkin ada di bukit Ungaran atau gunung Ungaran di sana. Berapa jauh yang harus dia tempuh? Dan mungkin saat itu Nuh belum belum mengenal namanya armada saat itu. Nah, tapi Nuh melakukan dengan dengan kesetiaan. Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 dari Kejadian itu, maka kita akan melihat karena apa? Nuh hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Maka ketika Allah menghancurkan bumi itu, maka Allah teringat ada orang yang masih bisa membuat Allah itu tersenyum, yaitu Nuh. Saudara yang dikasihi. Jadi poinnya yang kedua, mengapa Allah tersenyum ketika Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, dari ayatnya yang 19 sampai 20, maka kita akan melihat satu kebimbangan atau yang dilakukan oleh Lot. Lot selalu tawar-menawar dengan Tuhan. Mungkin bisa ditayangkan di dalam Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-19 dan 20. Inilah yang menjadi tawar-menawar Nuh ketika malaikat Tuhan mau membawa Nuh keluar dari kota Sodom dan Gomora. Apa namanya? Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan melihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukanlah kota itu kecil. Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Amin. Ya. Nuh tidak sama dengan apa yang dilakukan. Ketika malaikat Tuhan berkata, "Lo keluarlah engkau dari Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora." Tapi Lot berandai-andai. Kenapa? Begitu banyak hartanya saat itu, saudara. Bahkan ketika pada saat waktu malaikat Tuhan itu menyeret istri dan kedua anak-anaknya untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Lot tadi tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau aku ingin ke sana, dan mereka tetap harus ke sana. Berapa kali? 2 kali Lot tawar-menawar. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika istri Lot menoleh ke belakang, maka menjadi kenyataan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah Nuh melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Dan poin yang ketiga, Nuh taat melakukan segala apa yang diperintahkan. Mungkin ini ada di dalam ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, nah coba baca di dalam Mazmur 25:14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul dengan karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Jadi poinnya yang ketiga, ketika Nuh taat kepada Allah, maka itu yang terjadi. Saudara, mungkin Nuh melakukan semuanya dengan persoalan masalah, bahkan mungkin ada segala sesuatu yang mungkin bisa menghambat, atau mungkin ketika Nuh mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun,
maka banyak orang yang mengejekmu. Bahkan mungkin mereka banyak yang mengolok-olok. Bahkan mungkin banyak orang berkata, oh, Nuh sudah gila. Mengapa susah-susah harus membuat bangsa tersebut? Tapi Nuh percaya ketika Allah menyatakan sesuatu, maka itu akan dinyatakan. Saudara yang dikasih itu, dan Nuh melakukan karena Nuh taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan? Coba Pak kalau bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Ini adalah yang Yohanes 14 ayat 16, Pak. 14 ayatnya 15. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Amin. Nah, itu kalau kita merasa sebagai anak Tuhan, kalau kita merasa sebagai murid Yesus, maka kita harus melakukan segala apa yang diperintahkan. Yaitu tadi mengasihi sesama, bahkan mau mengampuni. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita merasa wah mereka sudah mengecewakan, mereka jahat. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau mengasihi, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Saudara yang kita lihat, nah ini perlu kita berikan, karena kita harus mengasihi dan mengampuni, karena itu adalah perintah yang Allah berikan. Yang keempat, saya akan menulis cepat. Yang keempat, yaitu bila kita senantiasa memuji dan menyembah Dia dan lebih bersyukur kepadanya. Itu ada di dalam tadi saya katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang yang bisa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus dilakukan. Dan ketika di dalam Kejadian, mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8, kita menginjak ke pasal yang ke-8. Dari ayat yang ke-15 sampai ke-17 mungkin. Ayat 8, pasal 8, ayat 17. Ya, Pak? Ya, terus Sampai ke 17. ayat 17 sampai 17. Oh, 15 sampai 17. 15. Lalu berfirmanlah Allah pada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang meratap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu diberikan berkarya di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh memberikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilkannya beberapa ekor. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Amin. Ya, amin. Ya, makasih Pak. Walaupun semakin banyak itu berkat Pak. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16,
ini perkataan Allah kepada Nuh. Dan Allah berkata, Nuh, keluarlah aku dari bahtera itu. Engkau bersama istri, anak-anak dan mantu-mantumu, bahkan semua binatang-binatang yang engkau bawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menghancurkan seluruh makhluk ciptaannya, maka Allah telah menyisakan 8 orang, yaitu Nuh, istri dan ketiga anaknya dan ketiga mantu-mantu. Saudara, lalu di situ Nuh keluar dari bahtera dan turun ke dataran, karena bahtera itu masih ada atap bukit ketika air bah itu surut. Lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20 dan 21 ya, tadi yang ke-22 itu bahwa Nuh telah membangun mesbah bagi Tuhan dan Nuh telah mengambil binatang-binatang yang terbaik untuk dipersembahkan untuk menjadi persembahan, sehingga itu menjadi bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ada dupa yang harum yang Allah rasakan ketika dia telah mencium bau apa yang dipersembahkan oleh Nuh. Nah, disitulah Allah di dalam selanjutnya Allah berkata kepada Nuh untuk berkembang biak untuk menguasai bumi. Saudara yang dikasihi itu, jadi poin yang pertama mengapa Allah tersenyum, yaitu ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan segala apa yang diperintahkannya. Dan yang ketiga, ketika kita taat melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu bila kita melakukan segala apa yang ada dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara telah diberi talenta. Apapun, sekecil apapun bentuknya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu telah diberi talenta. Paling enggak kita bisa berdoa yang mungkin doa kita tidak panjang-panjang. Tapi saya percaya bahwa itu bisa dilakukan. Bahkan saya juga bersyukur, terima kasih untuk WR Singer Pemusik dan Multimedia yang sudah mempersembahkan ujian yang menjadi baru dan Tuhan. Dan Allah tersenyum dan Allah memberkati saudara. Saudara kita ini dan kita akan melihat bagaimana ketika kita melakukan segala apa yang ada di dalam kemampuan kita. Tadi saya katakan paling tidak kita bisa berdoa, walaupun mungkin tidak begitu panjang doa kita. Saudara, dan mungkin Bapak Ibu berkata, bagaimana Pak saya bisa berdoa? Bagaimana saya bisa melayani? Bukan semuanya itu adalah tugasnya seorang hamba Tuhan. Kalau saya berdoa, saudara bisa berdoa, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan para penginjil, para misionaris. Dan saya percaya ketika saudara berdoa untuk mereka, posisinya sama, bahwa saudara juga diberkati ketika apa yang dilakukan oleh para hamba Tuhan yang mengabarkan ini bersama. Saya percaya bahwa saudara pasti bisa untuk melakukan hal yang ini, karena berdoa itu adalah napas hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, ya kita minta untuk supaya kita bisa berdoa, karena berdoa itu adalah komunikasi kita sehingga kita bisa dengan Tuhan melalui doa yang kita. Saya percaya firman Tuhan tidak saya panjang membaca, dan biarlah apa yang saat ini kita dengar, saat ini kita sama-sama belajar di jalan Tuhan memberkati kita. Mari kita berusaha berdoa. Maka kami minta untuk ujian penuh. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak-Mu, penuhiku dengan hadiratmu.
Kami percaya Tuhan, banyak pengharapan yang hambamu tahu pada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Dan kami percaya Engkau buka setiap apa yang menjadikan kerinduan hambamu. Kami percaya bekerja Tuhan melalui hambamu tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati hambamu, kau pulihkan kesehatannya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati keluarganya, kau berkati anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan berkat-berkat-Mu yang baru, dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Ada blessing Tuhan yang Kau nyatakan atas hambamu. Kami percaya bahwa rumah berkat Tuhan akan semakin besar dan nama Tuhan akan diperbolehkan tempat ini. Biarlah rumah berkat ini menjadi gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama. Kami percaya Bapak, kami serahkan hamba-Mu pantang ke dalam tangan. Biarlah semuanya Tuhan, hanya kehendak-Mu yang jadi atas setiap apa yang menjadikan pengharapan, bahkan mimpi-mimpi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Pak Daud yang ada tempat itu. Kau berkati keluarganya, kau berkati anak-anaknya Tuhan. Dalam segala apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak dan malam ini. Kami serahkan semuanya Tuhan untuk semua barang-barang yang ada di dalam rumah ini Tuhan. Apapun yang ada di dalam rumah ini Tuhan. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuduskan semuanya peralatan-peralatan dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan seluruh berkat-berkat yang ada di rumah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan kasih setia-Mu, terlebih Tuhan kami perintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjagai, melindungi, memagari, membentengi tempat ini Tuhan. Dari depan, belakang, kanan rumah ini Tuhan. Dan kami percaya malaikat-Mu berkemah tempat ini Tuhan. Dan untuk menjaga itu Tuhan. Dan kami percaya ada pengurapan Tuhan atas tempat ini Tuhan. Jika tidak kuasa jatuh yang bisa menguasai. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan jemaat tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya saat ini. Kami percaya ketika mereka datang ke tempat ini, firman-Mu berkata tidak ada yang sia-sia. Sebab persekutuan dengan Tuhan ada kuasa yang datang, ada mujizat yang terjadi. Saya percaya mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Kami di hamba-Mu berhenti berbicara. Kami teruskan karya-Mu Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Biarlah menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup yang kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin, amin. Berapa? Oke, salam. Salam. Pak Agus, ini bagian dari tim pelayanan kita. Nah, tadi saya tangkap itu bagus tuh. Kenapa kok akhirnya diselamatkan? Karena dia mengutamakan Tuhan, karena dia taat melakukan perintah Tuhan, dan karena dia suka berdoa. Ya, ini
Sikapnya seperti ini ya, saya cerita supaya saudara ini mengerti ya, supaya saudara ini mengerti. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu doa, saya doa itu enggak, Tuhan tolong aku, Tuhan aku butuh apa, Tuhan enggak. Saya doa itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan itu bapak saya tahu bapak saya ngomong sama Tuhan. Kalau kita Pak, aku mau Pak, aku mau sekolah Pak, terus aku tinggal taruh dulu. Saya cerita. Nah, waktu saya mau berangkat doa, tiba-tiba tuh HP saya bunyi. Ting, saya buka, isinya mau transfer duit. Bener, si makan doa kok berupa berkat ini bisa mau transfer duit. Lumayan, orang doa kan jalan duit, kasih itu kayak duit tuh, ya kan? Nah, saya terus doa, saya doanya di ngomong sama Tuhan. Tuhan, duit itu digopo. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong persekutuan ya. Terus Tuhan ngomong gini, untuk orang-orang yang terhilang, Tuhan ngomong sama saya gitu. Oh, orang-orang terhilang segera berpikir orang yang nggak pernah ke gereja, yang meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan ngomongnya bukan gitu. Orang yang terhilang itu bukan hanya orang yang meninggalkan aku, meninggalkan Tuhan, tetapi juga orang yang tidak melakukan kehendak. Jadi kalau orang Kristen tapi tidak melakukan perintah Tuhan seperti itu tadi, itu terhilang. Coba ya kita baca ini perintah Tuhan. Tuhan itu memberi perintah kepada saya atau perintah yang lain. Dikatakan seperti ini, baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ayat juru percaya Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, suruh dibaptis, bertobat sudah selesai. Gitu kan? Atau dilanjutannya? Ada. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya harus mengajari mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi orang yang terhilang itu bukan hanya yang belum kenal Tuhan, yang perlu dibawa ke Tuhan, yang perlu dibaptis, tapi juga orang Kristen yang tidak melakukan perintah Tuhan itu terhilang. Kenapa? Coba baca lagi di Matius 7. Matius 7 ya, ayat 20 ayat 21. Dikatakan seperti ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya dia mengakui Tuhan Yesus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti bukan hanya mengakui, tapi yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Dikatakan seperti ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Artinya ini orang apa? Karena orang Kristen. Dia bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan, dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu kan orang Kristen. Tapi Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyanglah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Nanti dari sana itu akan terus terang. Artinya orang cuma ngomong-ngomong kok, kue kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan perintah Tuhan, ya terhilang. Ya gitu ya. Nah, ini saya cuma cerita. Artinya gini, kenapa Nuh bisa melakukan perintah Tuhan? Karena dia doa. Dia ngomong sama Tuhan, kemudian Tuhan ngomong, buat bahtera. Kalau saya tidak pernah melakukan perintah Tuhan, tidak pernah doa. Kalau doa seperti Tuhan, aku lorong Tuhan. Sehingga itu Tuhan, sembuhkan Tuhan. Amin. Tuhan yang ngomong, mestinya ngomong tidak benar. Padahal Tuhan mau kasih petunjuk kita, mau kasih perintah kepada kita. Oh, dan jika aku menuntut hatimu kudus ditambahi,
antiku karena penuh kebencian. Gitu. Misalnya, kan kita nggak tahu berita Tuhan. Tuhan, ini aku kayak bingung kok. Dan bagaimana saya bisa taat kalau saya nggak tanya Tuhan, nggak doa? Saya doa, saudara kalau lihat perjalanan hidup saya, itu saya selalu doa dan tanya Tuhan. Saya punya uang 15 juta dulu, tanya duitnya di bawah Tuhan. Ternyata buat jadi rumah berkah pertama kali. Saya tanya Tuhan dan saya lakukan perintah Tuhan. Karena orang Kristen itu memang seperti itu. Bukan hanya cuma Tuhan gitu kok. Kalau di gereja Tuhan gitu, tapi nggak pernah tahu apa yang diperintahkan Tuhan dan nggak pernah melakukan. Ini artinya hidupnya jadi motak matik. Ya nggak tahu. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu orang-orang percaya. Kenapa kok kita ke gereja diajar firman Tuhan supaya kita melakukan perintah Tuhan? Kalau enggak, terus percaya dibaptis bubar, rasa gereja, rasa rumah dekat, rasa Bapak Agus yang saya firman, nggak usah terus bubar. Terus percaya itu benar, tapi Tuhan kan lebih ngomong, ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Jadi harus diajari, harus mengampuni, harus mengasihi. Ya, saya itu tadi waktu nyanyi hatiku ayam tenteram. Sebenarnya berkat Tuhan itu bukan hanya uang, tapi juga hati ayam tenteram. Kalau dia itu, kalau ada orang yang, ya kalau orang semua baik, ya hati kita ayam tenteram terus ya. Kalau ada yang jahat kepada kita, iya, maka balaslah kejahatan dengan kejahatan yang lebih jahat. Gitu Tuhan ajarin itu. Tadi Pak Agus ngajari mengampuni dan mengasihi dan mengampuni. Saya itu ini bisa cerita ya. Sebenarnya baru ada orang yang mungkin tidak suka sama saya, sehingga akhirnya urusan kita bergabung ke sinode itu terhalang. Makanya gitu. Tapi kalau saya itu sampai benar, saya itu sampai. Walaupun saya tahu di sini butuh pengayom, artinya butuh legalitas. Tapi saya tuh gak benci. Artinya ini, kok itu benci sama saya gak benci sama kamu. Makanya hati saya ayo. Kalau semua perkataan orang dimasukkan hati, itu bahaya. Artinya itu gak melakukan perintah Tuhan. Karena kan harus mengasihi dan mengampuni. Terus nanti kalau mati terus ngomong Tuhan, aku membuat mujizat di namamu, aku menamamu. Tuhan ngomong, woi ampuni, aku membuat kejahatan gitu. Bahaya. Jadi api ayam tenteram ini, orang mau benci silahkan, kita tetap biasa aja, baik. Saya paling ngomong sama ibu saya, balaslah kebaikan dengan kejahatan gitu ya. Gitu kan? Atau kembali? Ya itu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah Tuhan. Gak usah musuh-musuhan. Saya sama orang kita gak mau benci-bencian, gak mau kalah ya. Apa itu kita benci-bencian sama saudara seiman ya. Oke, ini yang saya tambahkan tadi dari firman Tuhan yang disampaikan sama Pak Agus ya. Jadi untuk mengutamakan Tuhan, untuk kita melakukan perintah Tuhan, kita harus mau doa tadi yang dikatakan Pak Agus, untuk melakukan perintah Tuhan dan tetap bersyukur saja kepada kita. Kemudian yang kedua itu saya doa gini. Saya lagi kalau doa itu kan saya mau ngomong sama Tuhan. Saya doa Tuhan di Brosunian itu banyak orang yang sibuk kerja, masih banyak aktivitas. Ibadahnya ke Senin, mau minggu bisa habis ke gereja, Senin rumah penyampaian kan capek ya beribadah. Kan sampai minggu gereja, Senin gereja. Ibadahnya ganti tengah minggu. Saya tanya Tuhan gitu, enaknya berlompok Tuhan, Kamis atau Jumat. Ya. Saya nggak punya pikiran yang lain, kalau saya cuma Kamis atau Jumat, tapi tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gitu. Kamu itu ngomong kalau takut jangan berani, kalau berani jangan takut. Artinya ini, kamu berani ya jangan takut. Harinya jangan kalau kamu takut ya nggak usah berani. Tuhan ngomong gitu. Kalau nggak Sabtu Minggu nggak usah. Tuhan ngomong sama saya. Oh itu saya tuh tidak begini ya.
saya mikir kalau minggu itu sering acara keluarga. Ya, saya kalau minggu itu ada acara keluarga apa. Lagi pula saya itu kadang minggu ke gereja itu juga ada yang banyak ke gereja. Ya udah buat Sabtu. Nah, supaya kan ngomong Sabtu sama minggu, nggak ngomong Jamin. Nah, Jamin tak pikir diri, tak pikir isu, apa budi, apa sore. Ini isu, katanya saya itu kalau pagi itu habis bangun itu doa, baca Alkitab, sharing renungan, terus makan, terus tidur lagi. Ya, kalau siang mau untuk panas, kalau malam nanti selesai malam besok minggu itu capek, betul nggak? Lagi pula kalau malam itu kadang ibu-ibu itu PKK kalau Sabtu, betul ya? Habis maghrib kan PKK biasanya. Jumis jam 4 sore, jam 6 isbat, betul kan? Berarti kan mulai jam 6 hari ini kan paling jam 8 kita sudah selesai. Kalau kita nanti mulai jam 4, ini jam 7 kan masih 1 jam. Kita mulai jam 4, paling jam 6 kan sudah selesai. Artinya yang mau PKK bisa PKK, yang mau istirahat bisa istirahat, dan yang mau malam mingguan dengan keluarga bisa malam mingguan dengan keluarga. Jadi rumah berkat akan pindah hari Sabtu jam 4 sore. Jadi sebenarnya dulu Sabtu jam 4 sore. Ayo, jadi Sabtu jam 4 sore. Tidak lupa nanti tanya lagi nanti kalau nggak dijawab. Jam 4 aja. Oh iya betul. Ya Sabtu jam 4 sore. Mulai kapan? Mulai besok Sabtu. Besok Sabtu berarti ada. Enggak mulai Sabtu ini. Sabtu ini ya. Sabtu ini ada. Minggu depan jadi Sabtu lagi. Minggu depan Sabtu lagi kan enak. Ya kan Sabtu lagi. Ya. Jadi rumah berkat mulai minggu ini sebenarnya kan sama mulai Sabtu depan kan keluarkan 2 minggu. Sabtu ini aja. Saya kalau Sabtu doa sendiri kadang. Ya udah daripada doa ini bareng-bareng sekalian. Jadi rumah berkat akan mulai Sabtu ini. Ya. Sabtu ini jam 4 sore. Jam 4 sore kita mulai. Sabtu besok. Jam 6. Ya kalau semua sudah selesai. Saya akan hitung ibadah kita itu jam setengah. Nanti saya ada berkat, misalnya ada berkat sampai makan setengah jam kan gitu ngobrol-ngobrol. Kemudian pulang tuh jam 6 sudah selesai. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngajak teman-temannya yang mau datang, sekarang rumah berkat ganti hari Sabtu. Mungkin ada yang libur, ada yang apa, bisa datang hari Sabtu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya, Sabtu sebutannya seperti biasa. Berarti ya setengah jam atau 45 menit sebelumnya. Nanti jam 5, berarti besok ya jam 4, itulah makanya gitu. Jadi supaya kalau di sini itu kalau belum mulai merenung itu duduk diam, doa. Kalau menurut saya, kalau jadi gini, ada sebuah cerita, ada orang yang sakit kakinya kecil. Nah, dia itu kakaknya kesembuhan, kakaknya belum mulai, dia diam dulu doa. Belum mulai, dia sudah disembuhkan. Karena memang yang menyembuhkan bukan pendeta. Saya atau siapa saja atau pendeta kan cuma mendoakan, yang memberi kesembuhan Tuhan. Ya nggak apa-apa, diam dulu, doa dulu. Tadi saya waktu kurang sebentar, saya diam di sini sambil doa dulu. Saya diam dulu sambil doa. Maka saya kan kalau itu kan banyak yang lain ajak ngomong atau apa ya saya. Tapi sebenarnya saya harus suka merenung. Saya waktu pertama kali masuk di rumah berkat ini, saya lihat semuanya, saya tuh diam sambil doa. Luar biasa ya Tuhan. Dulu rumah berkat di rumah saya kecil, sekarang sudah tempat yang seperti ini, alat musiknya ada, ya sekarang lagi juga tambahan beri untuk apa dangdutan juga kacun namanya. Saya pikir kalau beri gerak terlalu berisik, ya beri kacun dulu. Ya, kalau tidak kalau saya ingin dia untuk dikasih sama Tuhan saya. Oke gitu ya. Oke, mari kita tutup dengan doa penutup dulu, kemudian doa dan kita terima kasih. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita pejamkan mata kita. Nanti kita fokus ke Tuhan. Nanti kita harus fokus ke Tuhan.
Kau yang memberikan kami firman-Mu Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, bukan hanya Kristen, tapi ingin kami melakukan kehendak-Mu. Sampai ibu kami Tuhan, jalan hati kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, sehingga kami dan seisi rumah kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas semua apa-apa yang melayani hari ini. Berkati Pak Agus Tuhan, yang sudah memberkati firman Tuhan, yang sudah menyampaikan firman, berkati keluarganya, berkati apapun yang beliau kerjakan Tuhan. Berkati juga WLC-nya pemain musik Tuhan, dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua jeripaya yang dilakukan di dalam ini tidak akan sia-sia. Anak yang membalasnya. Terima kasih Tuhan juga berkati semua yang hadir hari ini. Kami percaya Tuhan yang sentuh hati kami, yang jamah hati kami. Kami juga percaya kami hidup kami, keluarga kami, masa depan anak-anak kami, cucu kami Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Kau raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau yang berkuasa di bumi dan surga, Kau yang bisa menjamin semuanya Tuhan. Kami punya kemampuan yang terbatas, tapi kami tahu kami punya Allah yang tanpa batas, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan mengajarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dalam Tuhan Yesus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, dan daya kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Hati-hati nama Tuhan. Bapa terima kasih ya Tuhan. Bapa terima kasih. Di dalam surga.